selamat siang. Perkenalkan saya Anastasia Angelina, NIM 2110417565. Kelas semester 5 A2 pagi. Mata kuliah e-marketing, dosen Adi Mursalin SEMM. Ringkasan bab 1. Menerapkan digital dalam pemasaran. Pendahuluan. Digital sebagai lapisan semua media yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memilih sendiri pengalaman mereka sendiri dan mampu mendorong kemampuan para pemasar untuk menjembatani media, memperoleh umpan balik, menyampaikan pesan-pesan mereka kepada konsumen dan membina hubungan dengan konsumen. 2. Memahami pemasaran. Pemasaran adalah fungsi organisasi yang terus-menerus berhubungan dengan konsumen organisasi, membaca kebutuhan mereka, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan mereka, dan membangun program komunikasi untuk mengekspresikan tujuan organisasi. 3. Understanding digital marketing. Tujuan dari semua jenis pemasaran adalah untuk menjaga pelanggan dan merangsang penjual di masa depan. Pemasaran digital sangat kuat dalam dua cara. Pertama, audiens dapat disegmentasi dengan sangat tepat, bahkan sampai ke faktor seperti lokasi saat ini dan interaksi merek baru-baru. Ini yang berarti bahwa pesan dapat dan harus dipersonalisasi dan dirancang khusus untuk mereka. Kedua, bola digital hampir sepenuh dapat diukur setiap menit dan setiap klik oleh pelanggan dapat diperhitungkan. 3. Cross-dressing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya ini dapat dilakukan dengan satu dari tiga cara berikut ini. 1. Cross-sourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan atau pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. 2. Crowdfunding. Crowdfunding atau urun dana atau penggalangan dana adalah proses pengumpulan sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang yang biasa dilakukan secara online. Pilar utama dari sebuah crowdfunding adalah website dan pemilik modal. Siapapun yang tertarik dengan usaha tersebut dan setuju dengan syarat dan ketentuan yang dilampirkan bisa langsung menanamkan modal di sana. Tunggu beberapa hari sampai kerjasama diproses, maka dana dari pemilik modal pun akan cair ke rekening si pelaku usaha. 3 hal agar dana dapat dari crowdfunding lebih optimal, yaitu 1. Membuat proposal usaha dengan menarik. Mulai dari jenis bisnis, proses manajemen, proses pemasaran, dan tujuan utama dari bisnis yang dijalankan. 2. Mendaftar ke situs crowdfunding. Didaftarkan ke salah satu situs crowdfunding yang ada di Indonesia. Pilihlah sekiranya situs terpercaya dan sudah terkenal karena di situs itulah para pemilik modal biasanya berkumpul. 3. Mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha. Setelah menemukan situs crowdfunding, unggahlah proposal usaha yang sudah dibuat. Apabila salah seorang pemilik modal bertanya mengenai prospek usaha yang tertera di crowdfunding, jawablah dengan singkat,
padat, jelas. Jangan terlalu melebih-lebihkan bisnis yang akan dijalankan, karena hal membuat pemilik modal akan ragu dengan prospek bisnis ke depannya. Microtaxing adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan dimulai dari melakukan promosi atau posting ke media sosial hingga bermain finansial atau saham. Sebelum kamu mendapatkan uang di internet, sebaiknya kamu mempersiapkan hal-hal berikut ini. 1. Menyediakan smartphone atau laptop. 2. Memiliki koneksi internet yang cepat. 3. Mempelajari cara mendapatkan uang di internet. 4. Menyiapkan berbagai akun seperti email dan media sosial. 5. Membuat akun PayPal dan sejenisnya. Cara mendapatkan uang di internet memang gampang-gampang susah, apalagi ada beberapa metode yang harus kamu lakukan. Yang pertama, unduh aplikasi microtaxing. Yang kedua, menulis blog atau artikel SEO friendly. Ketiga, mengisi survei online. 4. Menjadi reseller domain atau website. 5. Menjadi freelance di berbagai bidang. Crowdsourcing menunjukkan kekuatan internet ini menghubungkan orang, membangun komunitas, menyebarkan pesan, dan memanfaatkan sumber ide inspirasi global. Yang pertama, pemirsa digital. 2. Pemirsa digital. 3. Mengelompokkan dan menyesuaikan pesan. 4. Dapat diukur. Yang kelima, model TCO. Akuntansi perubahan dan cara menggunakan buku ini merupakan topik yang tidak habis-habisnya dibicarakan dalam bab ini. Gagasan tentang sistem analog semakin tinggi, relevan, dan bila merujuk pada suatu sebagai digital dapat menyarankan makna yang sangat luas, yang sehingga makna digital menjadi sangat samar dan menjadikan tidak berarti. Pada intinya, pemasaran adalah tentang percakapan, dan internet telah menjadi pusat percakapan. Sifat terhubung dari internet memungkinkan kita untuk mengikuti dan melacak percakapan ini dan menyediakan titik masuk untuk semua pihak. Apa yang terjadi dalam buku ini adalah cara berkomunikasi dengan pelanggan yang ada dan potensial untuk menggunakan internet. Buku ini dapat dibaca dari belakang ke depan atau digunakan sebagai panduan referensi. Istilah kunci, konsep, dan mata pelajaran yang saling terkuat disorot dalam setiap bab. Terima kasih.